Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Jumat 14 Februari 2025. Renungan didasarkan dari kitab Mazmur pasal pertama, ayat 1 sampai dengan ke-6. Sebelum kita merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kasih kemurahan berkat yang Kau nyatakan kepada kami senantiasa. Inilah yang menunjukkan bahwa kehadiran-Mu nyata dan ada. Kami percaya Tuhan, inilah cara kerja-Mu yang terus menyelamatkan kami. Karena di dalam-Mu ada kehidupan yang berkelanjutan dalam kuasa-Mu itu. Kami ucap syukur ya Tuhan. Untuk itu kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah kasih, terang, dan pengharapan yang senantiasa Kau taruhkan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus, berfirman-Lah, kami siap mendengar dan melakukannya. Hanya kuasa-Mu yang bekerja atas tubuh dan jiwa dan roh kami. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya kasih-Mu yang besar menyucikan kembali kehidupan kami karena Engkau mengampuni dosa kami. Hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan kebenaran. Kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ke-6, demikian sabda Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang kakung, eyang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 14 Februari 2025 adalah Tuhan mengenal. Bagaimana caranya kita memisahkan minyak dengan air? Tentu ada yang dengan cara dilihat, artinya diendapkan dulu, nanti akan ketahuan antara bagian minyak dan air. Tapi ada cara yang lain, itu jika dipanaskan. Kalau sudah dipanaskan, krotok, artinya apa? Airnya menguap karena panas. Maka ya yang tertinggal adalah minyak. Nah, kita bisa mengenal itu karena apa? Ya karena kita melakukannya, mencobanya, dan pada akhirnya kita tahu bahwa dengan cara itu bisa memisahkan antara, bahkan bisa menghilangkan air di dalam minyak. Persis juga dalam kehidupan kita. Kita sebenarnya tahu apa yang benar dan apa yang salah. Seperti hanya ketika kita mendefinisikan dari lidah kita, oh ini pahit, ini manis, ini kecut, ini pedas sekali, dan lain sebagainya. Sehingga kita padanya dalam pilihan itu kita bisa menentukan kebutuhan kita. Misalkan beli bakso, ada yang suka dengan kecap dan sausnya ditambah yang banyak. Kurang pedas, tambah yang banyak, disuntak satu tempat mungkin. Tergantung pada pilihan. Nah, pilihan tentu karena kebiasaan. Nah, dari kebiasaan ini menjadikan dalam laku kehidupan. Jadi mungkin belum nyicip apa-apa ya langsung aja dituangin. Demikian juga dalam kehidupan kita bersama. Banyak hal yang sudah kita terima. Informasi melalui pendengaran, karena mungkin juga membaca, dari diskusi, dari bisa jadi karena kita melakukan refleksi dalam keheningan, sehingga banyak informasi, banyak pengetahuan, pemahaman, pengertian, yang pada akhirnya menentukan kesadaran kita. Dalam kesadaran ini, yang kemudian menuntun kita pada apa? Pada pilihan-pilihan tadi.
Sehingga kita tahu tadi, pada pilihan ini. Sehingga dari setiap pilihan itu, tentu kita punya alasan. Alasannya punya banyak hal. Saya menentukan ini karena ini, dan ini. Persis dalam teks yang kita renungkan hari ini. Ada semacam dikotomi, ada pembeda antara disebut dengan orang benar dan orang fasik. Tentu dalam definisi ini yang fasik dan benar, karena ada kriteria, ada ukuran, ada kesadaran, ada perilaku, ada pengetahuan dan pemahaman, ada pengertian, cara hidup dan lain sebagainya. Sehingga seperti dipisahkan, tidak bisa disatukan. Ada garis tegas, ada pemisah. Tadi saya mengatakan seperti ketika kita hendak memurnikan minyak dari air, ya caranya dipanaskan. Demikian juga dalam laku kehidupan kita bersama. Kita sebenarnya tahu tadi saya mengatakan yang benar, yang salah, yang tidak tepat, yang tepat, dan lain sebagainya. Maka garis pemisah inilah yang Tuhan tunjukkan dalam kebenaran sabdanya di dalam Mazmur pasal pertama. Supaya apa? Supaya kembali kemurnian itu yang dijaga. Karena dengan kemurnian itu akan membangun kehidupan kita yang disebutkan tadi di ayat yang ke-3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sebenarnya gambaran kita kan enak-enak saja. Jika kita mengingat kembali, kalau kita dulu sering pergi ke sawah, terutama yang kakung, yang putri, pada generasi X ke atas, ya X ya baby boomers. Kalau di galengan itu, atau di parit sawah, ada tanaman-tanaman yang berjejer kan lebih subur, lebih hijau, ya tanaman tales lah, atau ada rumput lah, itu kan lebih hijau. Enak. Karena ada situasi di mana ya lembab, ya basah, sehingga bisa bertumbuh dengan baik. Kita paham dalam situasi ini. Nah, inilah garis penegasnya. Jika kita berada seperti ditanam di tepi aliran air, maka kita akan hidup. Tapi persoalannya, seringkali kita tidak mau ditanam di tepi aliran air. Atau, tadi saya katakan, ketika kita mau terlibat dan bersama atau berjumpa dengan Tuhan. Karena persoalannya tadi soal pilihan kembali. Kita membuat pilihan, ya nggak usah di tepi aliran air. Kita jauh-jauh saja, yang penting hidup. Gini aja sudah cukup, gini aja sudah baik. Tapi kembali, pada teks yang kita renungkan, kita tidak mungkin dalam dua kaki. Seringkali kan ada mengadakan standar ganda. Artinya, membenarkan semuanya. Artinya, atau pada bahasa yang lain standar ganda, ya yang saya lakukan, sekalipun itu salah, kita bisa membenarkan. Tidak pada ansih, pada kebenaran itu sendiri. Sehingga seringkali saya mengatakan dua kaki. Semuanya dianggap benar karena demi kepentingannya. Tetapi hari ini kita tidak berdiri dalam dua kaki, yang benar dan salah, tapi jelas pada kebenaran itu. Dan kita tidak mungkin berdiri di tengah-tengah, dianggap netral. Oh, netral itu sebenarnya tidak ada. Kita tinggal berpihak kepada siapa? Pada kebenaran, atau yang fasik atau yang jahat. Pilih benar atau salah. Kita tidak mungkin akan memilih atau. Karena kehidupan kita tentu harus memilih. Sekalipun sebenarnya, tadi saya mengatakan kehidupan kita berdiri di dua kaki. Untuk itu, pesan apa yang kita terima dalam teks yang kita renungkan dari Mazmur 1, ayat 1 sampai dan ke-6, dengan tema Tuhan mengenal. Yang pertama, kita perhatikan ayat pertama dan kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada batas jelas. Artinya, membangun kebiasaan hidup. Kebiasaan-kebiasaan yang disebut tadi tidak berjalan. Artinya tidak meneladan pada kejahatan, cara hidup yang tidak baik, dan lain sebagainya. Toh kita sebenarnya sudah tahu kok. Mana yang baik, mana yang jahat, mana yang tidak baik, mana yang tidak perlu, mana yang melukai, mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tahu semuanya. Soal korupsi, soal berzina, soal mencuri, soal mengingini, dan sebagainya. Kita tahu semuanya. Jika kita pertimbangkan kembali, apakah ketika kita melakukan yang fasik tadi, yang jahat tadi, kita akan menemukan yang kita harapkan.
Bisa jadi iya soal uang. Kalau isunya pesugihan, anggo tuyul, anggo babi ngepet, dan lain sebagainya, atau lalu korupsi, betul tujuannya. Apa? Mendapatkan uang. Tetapi bukan soal itu, disebutkan soal berbahagialah. Jadi soal berkat. Berkat itu bukan yang material saja. Tapi berkat itu soal kehidupan. Kehidupan yang bagaimana kini, di sini, dan nanti. Potretnya bukan yang sekarang, tetapi nanti juga yang dipikirkan. Maka yang tidak berjalan, maka kemudian hati-hati atas kehidupan yang sudah kita jalani. Tidak berjalan menurut orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya seperti halnya orang berdosa kan tegar tengkuk. Kita juga mungkin melakukan itu, kita tahu itu dosa, tapi kita berdiri, artinya kita apa? Terus melakukan sekalipun kita tahu bahwa itu berdosa. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya apa? Seringkali yang terjadi adalah ucapan dari pikiran kita yang jahat, sehingga apa yang kita lakukan? Fitnah, hoax, dan lain sebagainya. Maka dalam pesan yang pertama ini, berbahagialah. Kata berbahagia berarti apa? Ada harapan, ada berkat, ada kuasa yang bekerja. Jika kita mau hidup benar. Lalu caranya bagaimana? Tadi ukurannya. Kita tahu mana yang baik dan benar. Kita tahu juga kebenaran yang dari Tuhan. Maka pilihlah itu. Dan selanjutnya, kita tahu kumpulan kita. Misalkan ya, sekalipun tidak mesti terjadi. Kalau itu kumpulan kita tidak baik, ya kita membuat pilihan. Entah kita bertahan di situ, tetapi mempertahankan kehidupan kita, atau kita menghindari perkumpulan itu. Membatasi diri artinya. Dan nanti kena sanksi sosial, Pak, dijauhin dan lain sebagainya. Yaitu sebuah konsekuensi. Tetapi kan bisa didialogkan. Teman saya banyak yang merokok, tetapi saya tidak merokok. Kan bisa dilakukan. Teman saya peminum, tetapi saya kan tidak minum. Dalam artian minum minuman keras. Membuat pilihan. Tetap bergaul, iya. Tetapi punya sikap tegas. Sehingga apa? Jika kita melakukannya, yakinlah bahwa kebahagiaan yang Tuhan taruhkan jika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Maka kehidupan itu apa sih? Kehidupan yang damai. Kehidupan yang juga yang menyehatkan kita. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan secara khusus di ayat yang kedua dan ketiga. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Soal kebenaran firman tidak bisa dibantah. Justru melalui kebenaran firman inilah yang kemudian menyehatkan tubuh jiwa roh kita. Tentang apa? Misalkan soal kecemasan, ketakutan, soal harapan, soal kedukaan, soal kesukacitaan, dan banyak hal sudah dalam kebenaran firman Tuhan. Maka harusnya kita mencari jawab itu. Tapi kan kemudian ada dinamika dalam kehidupan kita yang membuat kita tidak terarah pada kebenaran firman Tuhan. Tapi kiranya melalui permenungan hari ini, kita kembali seperti tepi aliran air. Kembali kebenaran firman Allah. Sehingga apa yang terjadi? Kita menghasilkan buah tidak layu. Dalam kondisi kehidupan apa saja, kehidupan kita tetap apa? Tetap bertumbuh, tetap segar, tetap kuat, tetap semangat, tetap memiliki optimisme dalam kehidupan, dan melihat ke depan. Sekalipun misteri, tetapi ada kepastian yang Tuhan nyatakan. Sehingga seperti di ayat yang kedua, secara khusus, jika kita melakukannya sebagai sebuah kesukaan, maka hasilnya seperti di ayat yang ketiga, yang diperbuatnya berhasil. Setelah mulai kebenaran firman Tuhan, kita punya pengharapan. Di tengah berbagai kehidupan yang kita jalani, kita mengarah pada kebenaran, dan kebenaran itu pasti. Kepastian seperti apa? Ada berkat, ada kuasa, ada keberhasilan yang Tuhan nyatakan. Dan sebagai penutup, dalam tema Tuhan mengenal. Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak. Tiada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, termasuk saya. Tuhan mengenal kejahatan-kejahatan kita. Lalu apa yang kemudian hendak kita lakukan?
Selama ini kan kita bersembunyi di hadapan orang banyak. Tapi kita tidak bisa menyembunyikan diri di hadapan Tuhan. Maka biarlah kejujuran itu kita ungkapkan dalam kehidupan kita. Yang dinyatakan dengan pertobatan, mengakui akan kebesaran kita. Tapi pertobatan itu ditunjukkan dengan apa? Perubahan sikap hidup kita. Dan perilaku atau sikap hidup itu, mari kita tunjukkan juga buahnya dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bergereja, kehidupan bermasyarakat. Stop hal-hal yang tidak baik. Pikirkan bahwa Tuhan mengenal. Artinya Tuhan mengerti. Tuhan yang hadir. Maka perlu dibangun sikap takut akan Tuhan. Sehingga dari setiap tindakan kita bisa mengontrol diri. Jika kita tidak kemudian takut karena Tuhan mengenal kita, maka kehidupan kita akan seperti orang fasik. Ujungnya apa? Di ayat yang keempat. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam pergumulan orang benar. Artinya apa? Seperti tadi, minyak katakanlah, bercampur dengan air. Jika dipanaskan apa? Ya sudah hilang airnya. Demikian juga jika kita melakukan terus kehidupan yang fasik, tidak akan mendapatkan apa-apa. Yakinlah itu. Jika kita adalah, katakanlah, jadi koruptor, buktinya apa sekarang? Masuk penjara. Apa yang terjadi? Betul dia dapat mungkin ada uang yang masih disimpan. Tapi soal harga diri, soal rasa malu, ada dalam dirinya, termasuk keluarganya, dan itu tidak akan pernah hilang sepanjang hidup. Atau pezinah. Oh, tukang selingkuh itu. Atau, wah, orang itu seringkali bertindak tidak baik dan jahat dan sebagainya. Tapi hari ini mari tentukan kehidupan kita. Tuhan yang mengenal, maka biarlah kita takut kepadanya. Dengan takut, maka kita akan berubah kehidupan kita. Untuk apa? Menjalani kehidupan yang benar. Sehingga seperti di ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tuhan mengenal. Kata mengenal, bukan saja Tuhan, oh ya, aku kenal kamu. Tetapi Tuhan tadi, seperti di ayat yang pertama, berbahagia berarti apa? Tuhan hadir dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Sehingga ketika Tuhan mengenal orang benar, berarti kuasanya hadir. Ada komunikasi, ada perjumpaan, dan kuasa yang bekerja dalam kehidupan kita. Jika kita melalui mau hidup benar. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu yang telah menyatakan kepada kami. Karena kebenaran-Mu adalah kebahagiaan, kebenaran adalah jaminan-Mu, dan kebenaran-Mu adalah cara-Mu mengenal kami, Tuhan. Sehingga melalui cara-Mu, kehidupan itu Kau nyatakan kepada kami senantiasa. Engkau hadir dari setiap masa dan peristiwa yang kami jalani di dunia ini. Maka teguhkan kami, Tuhan. Jika kami memilih hidup yang benar, tentunya kami seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kami tidak akan pernah layu, kami tidak akan pernah kering. Di tengah berbagai pergulatan, dinamika, dan kehidupan yang harus kami jalani. Bahkan di dalamnya membuat kami berhasil dalam segala hal apapun yang kami jalani. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Terima kasih untuk kasih-Mu yang terus memelihara kami agar kami memiliki pengharapan, semangat, dan optimisme dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami percaya juga kebenaran-Mu terjadi di dalam kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Andang Suhana, Ibu Mur Jangkung, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho, anak Nasya Alana, Bapak Wisnu Hargo, Ibu Erni Nasution Tanesip, Ibu Susilowati, Ibu Frida, Saudara Gilbert, Ibu Suci Rahayu. Kami percaya Tuhan, kasih, kemurahan, berkat, dan kuasa-Mu terus merawat, melawat, sehingga pemulihan yang dari-Mu terjadi dengan Kau menyatakan kekuatan melalui kasih-Mu yang menyembuhkan. Kami percaya Tuhan. Demikian juga Engkau hadir dalam kehidupan Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak
Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kekuatan cinta-Mu juga hadir yang menyegarkan, menguatkan, dan memelihara kehidupan iman mereka, Tuhan. Kami percaya. Demikian juga seluruh kehidupan keluarga yang mendampingi, berkati, tolonglah Tuhan. Hanya Engkau memberikan juga kekuatan, ketabahan, dan kesabaran serta berkat-Mu melimpah. Kami juga berdoa atas setiap kehidupan yang kami jalani. Engkau, kami yakin Tuhan mendengar dari setiap permohonan, kerinduan, harapan kami. Bahkan Engkau mengenal dari setiap ketakutan, kecemasan, ketidakberdayaan kami, Tuhan. Bahkan rasa lelah, bosan, dan Engkau mengetahui juga ya Tuhan, atas setiap keluh kesah yang terjadi atas hidup kami. Untuk itu Tuhan Yesus, tolonglah kami semuanya. Sempurnalah kasih-Mu yang memberkati, sempurnalah kasih-Mu yang mengangkat kami dan membangkitkan kami, dan kami yakin kesempurnaan itu terjadi kepada kami semuanya. Kami percaya Engkau menjawab, kami percaya Engkau menolong, dan kami percaya Engkau memberkati kami. Demikian juga untuk setiap kehidupan anak dan cucu kami, berkatilah dan tolonglah Tuhan. Hanya kasih-Mu yang hadir, berkat-Mu yang dinyatakan, baik dalam kehidupan anak dan cucu kami, di dalam pekerjaan, studi, rumah tangga, dan hal apapun yang mereka lakukan. Berkatilah ya Tuhan Yesus, baik mereka yang ada di kota-kota di Yogyakarta, ada di kota-kota di Indonesia, bahkan di luar negeri. Berkatilah ya Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna kami yakin juga bekerja terus di dalam kehidupan Gereja Kristen Jawa Sari Mulia. Tolonglah kami Tuhan untuk terus bersama-sama menghidupi persekutuan kami, supaya dalam persekutuan kami bersama, kami bisa saling menguatkan, saling berbagi, dan saling menunjukkan cinta dan kasih itu Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Kami yakin kasih-Mu, kemurahan, dan berkat-Mu terus terjadi. Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, menolong para pemimpin bangsa kami, dan memberkati setiap kehidupan masyarakat Indonesia secara khusus Tuhan. Kami percaya dan mampukan kami Tuhan untuk memberi diri kami hadir di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, khususnya menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah doa dan pengharapan kami ya Tuhan Yesus, yang kami naikkan di dalam nama dan kuasa-Mu, dan di dalam-Mu kami berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.